Creators Market Talk. Mungkin gue perkenalin diri lagi, gue Sarah, member dari The Browser. Hari ini kita lagi sama Lala Records, one of our community of creators. Ya gitu, Lo udah. perkenalkan diri dong. Halo, saya Randy. Halo, saya Samson. Jangan Salam tahu kenal. kan pasti kan, kebalik jadinya nih. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol kayak seputar Lala Records nih gitu. Mungkin karena ini kita channel baru, kita boleh kali ya diceritain lagi. Kalian tuh gimana sih bisa berdua? Sebenarnya kalian tuh emang kayak seangkatan kah atau dari pertemanan? Gitu. Gimana ya? Pasangan. Pasangan kan? Pasangan. Terus untung nggak bubar ya? Untungnya kita tetap berkomitmen. Oh, iya, berkomunikasi dengan baik. Semuanya diomongin. Oh, baik. Iya, Tengah-tengahnya. kita mau jalan tengahnya. Gimana jadinya? Kalian awalnya gimana bisa ada Lala, tapi emang kalian temenan dari lama atau gimana? Maksudnya buat gue nih, mungkin gue juga pengen tahu kan, gue kan baru nih di sini. Ya sebetulnya sih tadinya gara-gara memang kita satu hobi sih ya. Ya kayak gue sama Samson kan emang sering main plat bareng. Oke. Nah, jadi waktu sering nongkrong di Jalan Surabaya dulunya, terus habis itu waktu itu kan teman kita baru buka Mondo. Mondo. Waktu itu kan masih di Kemang, jadi sering bikin acara juga. Jadi dari kita ngumpulin plat segala macam, jadi sering main, sering bikin acara. Ya jadi sebetulnya ya teman sepermainan sih ya, digging plat bareng segala macam. Terus akhirnya si Samson buka Laidback. Habis itu gue juga bikin record label namanya Lamunai. Lamunai. Ya udah, jadi akhirnya sambil jualan juga tuh di Facebook tuh. Sorry, itu tahun berapa berarti? Kayak Laidback sama Lamunai itu tahun berapa? 2000 Lamunai sih kayak 2010 2011 ya, kalau nggak salah ya. 2011 ya? Oke. Terus? Laidback itu dulu jualan 2012-an, 2012, tapi waktu itu masih online. Jadi punya Mantap tuh ya? belum. Jadi kita masih jualan tuh benar-benar di grup Facebook bulanan kayak gitu. Kaskus, ya gitu-gitu deh. Semua platform. Ya jadul deh pokoknya. Bareng grup-grup ibu-ibu Ya, Facebook gitu. Banyak wartawan. Oke, Nah, siap. banyak wartawan. Ya Mulainya udah. online dulu. Online. Akhirnya Akhirnya buka, terus ya udah jadi masing-masing. Jadi gue punya Lamunai kan, dia punya Laidback. Jadi akhirnya jalan, terus pas banget waktu itu kita sempat ditawarin kayak spot di sini. Waktu itu kan dulu ada Mongka Magic tapi udah cabut, jadi sempat setahunan kosong ya. Iya, setahun. Setahun kosong, terus Sekarang kayak berubah konsep. berubah konsep, terus pengen punya record store lagi, terus ya kita lah yang kayak lo nggak mau ngisi di sini gitu. Ya udah akhirnya masuklah kita. pertimbangan lo apa tuh kayak buka Lala pertama kali? Ya mungkin ini memisahkan ada penasaran dulunya sama tempatnya mau Magic juga. Kalian sendiri kayak kenapa di Kemang gitu? Kayak oke nih kita buka nih di sini gitu. Ah gimana Sob? Iya, karena maksudnya komunitasnya emang kuat di sini gitu atau emang kayak strategically locationnya bagus gitu. karena dulu kita pernah kerja di sini. Oh lo pernah di sini. Kerja di sini. Nongkrongnya di sini juga salah Jadi satunya. lo pernah kerja di daerah Kemang, Iya. nongkrong juga di daerah Kemang gitu. Oke. Anak-anak kasa. Cih gitu, anak-anak kasa. Anak kasa ya? Ding dong. Dingdong, sorry. Dingdong. Anak dingdong, sorry. Anak dingdong. Oh, udah. Itu anak dingdong. Oh, gitu, iya. Kayak jadi emang kalian berangkatnya ya sih menurut gue. Karena gue ngobrol sama beberapa orang, gue kan nanya juga kan, kenapa lo kayak ada di kita kira di Kemang gitu. Dan gak sedikit orang yang akhirnya jawabnya, ya gimana Fer, ini tempat gue main, teman-teman gue pada akhirnya masih tinggal di dalam mungkin dekat sini ataupun yang jauh pun, gue biasa menongkrong di sini, main F2, gue buka usaha gue di daerah yang Familiar. udah nyaman juga dong Ya. gitu. Ya sih oke setuju gitu. Akhirnya kalian buka lah Lala Records di sini pas Ya. lagi masih aksara ya berarti. Ya. Iya. Nah, Jadi emang apalagi kalau pas zaman kita 2000-an awal 2000-an tengah gitu emang kayaknya kan Kemang tuh masih jadi satu tempat favorit banget ya, kayak lo kalau mau nongkrong, lo mau gaul, lo mau ngapain ya Kemang gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kayaknya udah agak bergeser ya, jadi nggak cuma Kemang doang gitu. Sekarang ada opsinya lebih banyak lah. Jadi ada luas gitu. ada Santa. ada Senoparty, ada Blok M, ada ini semuanya. Jadi ya ini tapi tetap jadi salah satu tempat yang pada masanya mungkin sangat eksis kali ya. Ya. Terus ya akhirnya ya karena familiar juga dan pas ditawarin di Kemang ya kita nggak mikir dua kali juga sih. Ya udahlah Kemang juga yuk. Wah, ngambil Langsung gitu ya. sikat. Tapi sampai kayak zaman gua atau zaman kita beda mungkin ya. Beda tipis lah, lu siang gua malam. Tapi menurut
Penuh. Kayak, Masih. maksudnya kalau kita muterin ini terus kayak dikode-kodein ke Hmm, KFM, hmm. ke Flash, ke Treehouse itu kayak Tahu banyak. Itu banget. gitu kan. Kayak menurut gue ya emang ada rutenya sih. Iya. Balik lagi ke situ menurut gue. Iya. Itu berarti tahun 2012 ya Lala ya? Enggak, kalau di sini Lala sih di sini 17 2018. Oh 17. Ya 17. 17 Oh ya 17, sorry 17 ya. Yang tadi tuh si Laidback-nya buka 2012. Nah. 2012 ya? 2000. kalau ini santai 2014 Oh, oke. toko fisik Oh, fisiknya baru 2014. Terus kalau misalnya gue pengen tahu dong, kalau punya record store itu kalian nge-digging tempat lain gitu misalnya, Mhm. itu based on kayak demand komunitas lo atau customer lo, atau emang kayak itu enggak, gue pengen di Lala ada vinyl ini atau ada kaset ini. Ya, Record lebih- drive itu apa? Kalau gue sih emang pengen tahu ya, kalau record store tuh kayak lo ngisi itu based on apa biasanya? Kalau gue sih lebih ke ini sih ya, lebih ke apa yang gue pengen ada di toko gue gitu sih. Jadi misalnya gue digging gue digging ke Blok M misalnya. Kan Blok M kan sebetulnya kan jualan piringan dalam juga, Ya. jualan vinyl juga. Cuman mungkin misalnya gue lebih banyak dengerinnya jazz-jazzan. Mungkin di Blok M mungkin crowdnya kebanyakan mungkin indie sama rock-rockan misalnya. Di mana tadi indie rock kan? Di Blok M Di Blok misalnya. M, Jadi oke. mungkin jazznya mungkin nggak terlalu diperhatikan, jadi mungkin murah gitu kan. Sedangkan mungkin di tempat gue bisa jual lebih mahal. Jadi Oh, ini kayak boleh nih. Jadi gue ngeliat opportunity dari situ. Karena gue emang pengen toko gue banyak jazz-jazzan gitu misalnya. Kalau lo Randy sukanya jazz, kalau lo Tonton sukanya apa? Gue house. House, mantap. Techno Gitu ya, oke sip yang kayak gitu. Berarti kenal Mayo dong? Mayo mana? Mayo kenal? Mayo Tungkah kenal? Mayo ada DJ dua. Mayo? Iya, ada DJ dua. Mayo nih. kenal ya? Mayo enggak, soalnya ada Mayo dua. Mayo ini juga ada. Oh iya, benar-benar. Iya Mayo Dino. Oh, ada juga Mayo. Ada. Oh enggak, ini Mayo. Ada Mayo Ramando dulu yang punya Mongka Meiji. Oh oke, oh iya. Bener, gue juga suka komis tuh kayak ini Mayo gua apa Mayo Mongka ya? Itu yang ngajarin buat koleksi elektronik dan Mayo yang nge-mix gini-gini nih. jadi ngomongin orang. Kenapa jadi kok gila gitu ya? Jadi kayak entertainment gue nih kan. Tapi bener nggak sih kalau misalnya ya sebenarnya semuanya sih menurut gue kalau tempat lo yang tadi gue ngutip yang tadi lo bilang kayak lo pengen juga di Lala tuh ada jazz-jazzan karena lo pengen kayak ke-represent gitu nggak? Maksudnya dari collections lo juga gitu kayak ya misalnya nggak harus lo sebagai owner banget tapi kayak ya pengen ada kayak esensi si jazznya gitu kayaknya Ya community-nya lah gitu menurut gue. Iya, menurut gue record store kalau lo running sebuah record store independen, lo kalau nggak punya karakteristik tertentu yang jadi acuan, misalnya lo expertnya di situ gitu. Kalau misalnya nggak lo taruh begitu, gue rasa malah jadi garing sih ya. Iya, jadi biar ada identitas record store. Iya. Identitasnya, oke. Kalau lo ngebedain nggak kayak misalnya di tempat kalian yang sebelumnya sama di Lala tuh masing-masing ada atau tiga-tiganya sama? Beda karakter semua. Beda karakter semua Iya. ya. Kalau di Lala sendiri selain jazz gitu maksudnya yang kalian uplift gitu apa? Oh, Genrenya atau apa? Lala tuh kebanyakan lebih banyak musik baru sih ya. musik baru, indie, Kayak apa boleh Indian. Jadi Apapun new release rata-rata. Jadi indie barunya, jazz, new jazznya, hip hop yang sekarang. Jadi sebetulnya, jadi nggak gini. Kalau misalnya sekarang kebanyakan juga tren di record store itu kan sebetulnya banyak yang cuman berulang-ulang nostalgic. Jadi kayak gue dengerinnya mau yang 90s doang, gue dengerinnya mau yang klasik rock lama. Nah terus musik-musik baru siapa yang nyekokin? Nah akhirnya tapi itu juga secara organik sih, nggak kita kayak kita bawain ini yuk, tiba-tiba akhirnya jadi arahnya ke situ. Itu kita masuk musik-musik baru, jadi mungkin bisa help to introduce new music to our customers gitu. Tapi itu berpengaruh banget ya, soalnya kayak teman-teman gue aja tuh banyaknya dengernya ya tetap aja kayak first yang lama-lama gitu menurut gue ya. Ya bagus sih. Iya bagus, Cuman tapi ya mungkin tapi bener ininya poin sih. lo kayak Tren-trennya berulang aja. Pengen biar nama-nama reference lah. oke ya Gitu benar. sih. Oh, jadi Enaknya lebih ke gitu. situ ya berarti. Nah itu kan kalau itu dari sisi kaliannya, kalau komunitas atau customernya Lala sendiri, kalau datang tuh biasanya nyari apa sih? Maksudnya nyari vinyl pasti nyari record, tapi kayak lebih kayak yang benar-benar kayak most always Biasanya nyari banget. Samson.
Bisa jadi Toto yang jaga tuh, Derry gitu Iya, ya. Derry. bisa. Dulu nyari yang jaga yang cewek-cewek tuh. Oh, oke. Nyamperin. Oke. Biasanya gitu. Dan kayak, masa biasanya yang most awaited kah, yang kayak most wanted banget, atau emang kayak banyak yang kayak, pengen liat-liat aja dengerin di sini bareng, terus kayak ada conversation personal sama kalian gitu. Sebenarnya pengennya itu ada obrolan di dalam toko ya. Tapi sekarang kayaknya udah agak jarang. Ya pandemi juga sih. Iya itu pandemi juga. Terus orang juga kebiasaan pembeli baru, mereka udah tahu, mereka lebih seneng belanja online. Nah, kalau menurut kalian shifting antara kayak misalnya, kalau gue, jujur gue personally agak salah kalau gue dibilang gue kayak suka ngedigging gitu. Tapi kalau misalnya gue kayak ke record store, kayak menurut gue tuh yang gue cari adalah experience gue di dalamnya sih. Iya. Sebenarnya Betul. kayak nyari-nyarinya gitu. Betul. Maksudnya biasanya gue misalnya nemenin kayak cowok gue gitu, kayak itu yang gue cari gitu. Tapi kan kalau menurut kalian gimana? Masa shifting itu berpengaruhnya apa sih? Maksudnya even itu mau bukan kalau in terms of sales mah bagus-bagus aja ya, orang intinya belanja. Tapi apa sih kayak intisari yang nggak ada gitu, maksudnya kayak yang ada yang miss jadinya, ada yang hilang gitu. Komunikasi sih. Oh, iya. Interaksi antara orang-orang, jadi ada kayak apa, record store people gitu loh. Jadi antara ya mungkin dari antara penjual, pembeli, kolektor, newbie, itu beda-beda tuh. Sedangkan biasa tuh kalau di sebuah record store yang ideal menurut kita tuh harusnya tuh memang ada semua di situ. Jadi mungkin ada kolektor yang nyari-nyari banget, yang gue pengen yang first press, gue pengen yang ini. Ada yang First price, nah, gue juga belum belajar itu. ada yang tiba-tiba datang kayak, "Lo lagi ada apa nih?" Kayak Noadi, gue cuma BMA pengen beli plat. Pengen lihat aja gitu kan, atau pengen beli tapi nggak tahu juga mau nyari apa gitu ya. Terus ada juga yang mungkin kayak ya tadi itu yang mungkin tadinya cuma dengerinnya benar-benar lagu-lagu baru semua, tiba-tiba kalau ngulik ke belakang, lo suka plat ini, lo coba dengerin yang ini deh, yang ini nih mirip-mirip banget, ini referensi dari sini. Jadi sebetulnya kan nambah knowledge, nambah wawasan itu ya secara fun ya. Kalau lo emang suka banget musik dan ini segala macem, dan lo tertarik untuk tahu banyak trivianya itu, mungkin sebetulnya record store adalah salah satu tempat yang cocok untuk berbagi informasi itu semua. Dan itu ya makanya yang hilang tuh si interaksinya ya. Sharing Kayak ada knowledge proses, ya. gitu-gitu. Ngomong-ngomong itu, kemarin kayak Randy sempat cerita gue kayak ada record store day itu. Gue Ah. Randy Oh iya Randy, mana salah lihat gue jadinya kan ngeliatin Samson terus gue jadinya nih. Itu tentang record store day itu kayak bisa diceritain nggak? Itu emang itu kayak Samson komunitas tuh. record kah gitu atau gimana? Itu Samson tuh gimana, Sam? Record store day itu mulainya tahun kapan ya? Kalau nggak salah tahun Record store di mana, sini apa? enggak, di internasionalnya sekitar ya pokoknya tahun 2000-an, gue lupa. Soalnya gue itu disanding nih gitu kayak. Pastinya itu kapan? Itu kayak selebrasi 2005 atau 2008 ya? iya sekitar segituan. Ya itu ada internasionalnya di Indonesia kayaknya di sini ya awalnya waktu itu Di sini. 2010-an. Di sini tuh SN di Lala. Di Mongka. Oh di Mongka. Itu 2011 atau 2012 kalau nggak salah. Enggak, awalnya yang kecil banget 2010 tuh. Yang di sini apa di dalam? Di dalam, di toko doang. Itu 2011 ya? 2010-an, gue lupa pokoknya itu Berarti itu. yang inisiasi dari Itu buat selebrasi orang-orang datang ke record store sebenarnya. Oke. Jadi nanti dari tokonya itu punya promo buat bikin special release atau special discount. Yang penting ngajakin orang, ayo datang ke record store. Berlangsungnya itu berapa lama sih biasanya record store day, mau yang internasional maupun yang di sini? 3 hari sih. Full Iya. month. 3 hari. Oke, 3 hari Ya kayaknya cuma di minggu-minggu itu deh biasanya. Oke, dan kalau yang di sini yang waktu pertama kali itu gabungan record store dari mana-mana Gabungan, gitu. karena kan waktu dulu kan record store-nya nggak sebanyak sekarang. Jadi udah dikumpulin di sini kayak gitu, semua buka, terus tiba-tiba jadi rame, jadi heboh, mulai cari tempat yang lebih besar. Biarpun budaya di kita record store-nya agak beda aja. Rada beda. Jatuhnya kayak cuman kayak bazar aja. Kayak bazar. Kayak fair, kayak record fair. Oh, oke. Jatuhnya. Padahal sebenarnya kalau di luar tuh kayak apa? Di toko masing-masing. Toko masing-masing ada rilisan khusus yang memang untuk buat record store day. Jadi misalnya band ini dia di RSD gue bakal rilis nih spesial ini. Jadi nanti didistribusi di semua record store. Ngerti, gue tanya paling besarnya si record store day itu. Ya, Oke. gitu. Gue pernah bilang sama Randy, mirip sama kayak museum night kalau di Belanda itu, jadi kayak sendiri-sendiri gitu. Iya, masing-masing. Tapi payungnya sih yang museum night, cuman lo masing-masing kayak
ada program lo masing-masing ada kan. program masing-masing, tapi paling besarnya sebenarnya lo merayakan kayak satu kota itu misalnya gitu. Ya itu seru banget sih. Tapi tahun ini nggak ada dong atau ada? Tahun Masih di ini planning? katanya bakalan ada di bulan Juni ya. Kalau untuk internasional sih memang ya? mundur ke Juni sih. Secara yang so-called official itu bilangnya bulan Juni. Cuman kalau di Indo sih kita masih belum jelas ya, karena ya pandemi juga sih. Iya Iya. sih benar sih. Ya biarpun kita berencana buat bikin. Nah, kalau skalanya kayak yang kita obrolin waktu itu, bikin di sini juga bisa, seru banget. Bisa sih, cuman gue lebih mikir ke arah ya protokolnya lah, apanya lah, siapa yang mau ikut segala macam. Capacity restriction sih, cuman at least kayak menurut gue kayak pas bisa di celebrate tapi dengan protokol tertentu pastinya gitu. Kayak sayang aja gitu. Tapi Sayang, kalau ngobrolin sayang. kan itu kayak seru banget makanya kalau bikin di E3000 gitu bisa sih pengen support juga gitu. Ya Seru apalagi sih. lupa inisiatifnya Lala juga ya gitu. Kayak yang Tracker Store Day. Nah kalau kemarin tuh gue sempet bulan lalu gue main ke Lala ngobrol sama Derry. Nah kalian tuh katanya suka ada kayak yang apa sih misalnya kayak monthly highlightnya gitu. Kayak highlight of the month-nya. Kayak waktu itu kok The Blizzard of ya King ada Gizzard. merch. Iya ya. King Gizzard, Itu ada King merch-nya. Nah kalau itu tuh kayak kerja sama kalian emang sama sananya kah atau kayak itu emang special yang kalian bikin during 1 bulan itu? Oh enggak, itu kita kerjasama. Jadi kerjasama, waktu itu oke. King Gizzard kayak ngebebasin siapa aja buat ngerespon. Kebetulan ada kenalan kita, dia ngerespon, ya udah salah satunya dijual di Lala. Oh, oke. Jadi ada beberapa juga yang kayak rilisan eksklusif yang kita kerjasama. Oke. Di Tapi kayak itu nggak kaset tentu juga tiap gitu ya? bulan berarti kan? Iya, kaset. Bisa sebenarnya bisa sih tiap bulan, tapi karena kondisi sekarang kayak gitu. Terutama kalau buat band lokal harusnya bisa banget. Tapi semua juga sekarang lagi tiarap. Iya sih. Iya, Dulu- kita pun jadinya Dulu pun program tuh harusnya kita lumayan banyak sih Iya. plannya. Kita pengen banget bikin kayak in-store session bulanan. Jadi kayak ya lo kayak party dalam record store gitu loh. Kayak ya yang terang-terang aja, yang aman-aman ya ada siapa datang main, open deck segala macem. Oke. Ya tapi dong. seru sih, ya. Kalau gelap-gelapan bahaya loh. iya, mojok. iya. Ntar mojok. Kocak juga tuh. Ntar viral deh terus. Kan lu nggak kelihatan. Nah kan? Nah tapi tadi sempat ngomongin kaset. Kalau kaset tuh sekarang kayak apa sih di dunia permusikan tuh orang masih nyari nggak sih kalau kaset tuh Kaset sih malah sebetulnya menanjak banget ya kalau Iya, buat Oh rap. iya. Trennya Kalau gue nyanya justru- karena gue udah nggak familiar kalau gue pribadi ya gitu. Justru tren-trennya sekarang anak-anak yang milenial tadi pada ngulik kaset sekarang. Oh oke. Jadi katakan mereka startnya ya sama aja kayak gue, Randy gitu. Dulu waktu pertama mulai rata-rata kita pasti mulai di kaset gitu. Oke. Karena media yang paling gampang didapat sama harganya paling murah waktu itu. Ya Oke. pas kita juga emang zamannya masih kaset sih. Iya. Nah, terus ya sebenarnya nanti tinggal tunggu waktu. Karena buat beli plat kan sedikit lebih Mahal sih. mahal daripada CD atau kaset. Kaset lebih murah meriah, lebih banyak yang bisa dengerin, sama-sama ngubek-ngubek juga Iya, nyarinya. sensasi fisiknya juga masih ada. Masih dapat. Dan kalau untuk kita ngomongin masih analog ya masih dapat banget lah kok. CD kan udah sedikit digital, udah semi digital segala macem. Untuk walaupun sama-sama desain fisik. Kalau kaset masih benar-benar kayak Balik. jadulnya kerasa. Iya. Emang sekarang range harga kaset terutama kalau di Lala tuh berapa sih? Maksudnya gue tahu sih mungkin different band, different ini juga, tapi kalau misalnya gue mau nanya gitu kayak Kaset baru sekarang berapa sih? kaset Kalau di Lala rata-rata kita masukin kaset baru doang ya. Kaset rilisan lokal, enggak rilisan luar kita nggak masukin. Itu range-nya dari 35 sampai 100.000. Iya. Oke, ya. 100.000 malahan ada yang lebih dari 100.000 itu palingan yang kayak dibanding sama apa gitu. Sama merch-nya atau sama Iya, apanya kayak gitu ya. Kalau yang terakhir masuk kaset apa kalau lokal? Kalau boleh tahu. Kalau lokal terakhir apa ya kemarin? Rolfos? Enggak, Teenage lah. CD. Teenage. 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 Dead Star. Teenage. Itu dijualnya 100.000. Oh itu, tapi kalau dia karena dibanding. Enggak, emang enggak, bandnya emang mau eksklusif. jual mahal aja. Oh gitu, oke. Iya. Karena musiknya mahal. Karena bandnya capek jual murah. Gitu. Gue pengen cuan gitu ya. Iya. Cuan kali. Dapurnya pengen ngebul kayaknya, banyak tanggungan. Iya. Tapi dari 35 ya.
Maksudnya masih Iya. Kalau banget justru ya? kalau lu cari yang bekas, Yang itu used mah ada yang goceng juga ada. 5.000 10.000 juga kalau lo tahu tempatnya Kalau dapat. rilisan baru masih semua orang ngeluarin kaset emang ya? Enggak Kalau ini sih. pertanyaan pribadi gue lagi. Itu sih ide-idean aja konsep. Gue lagi pengen lucu-lucuan, pengen ngeresnya kaset gitu. Iya. Pengen ada, apalagi kalau gue sih ngebayangin sekarang musisi-musisi baru nih ya, dia bikin musik segala macam digital Spotify. Kalau gue sih sebagai musisi itu pasti gue pengen ada satu rilisan fisiknya nggak sih, at least kaset atau CD atau apa kayak itu kan kayaknya ada sebuah prestasi tersendiri, kayak gue ada rilisan fisik nih gitu. Gue kayak ada Good Night ya terakhir. Enggak ya, Good Night tuh nggak ada kasetnya. Ada. Rata-rata sekarang lu mau band yang gede atau band baru muncul juga, mereka rata-rata sekarang bikin kaset karena kaset pertama Costnya lebih murah. Costnya sebenarnya lebih murah kayak gitu. Terus tempatnya ada banyak di kita kayak gitu. Di Jakarta ada, di Bandung ada, di Solo ada gitu. Ya sama penggunanya juga masih banyak gitu. Dan orang yang lihatnya apalagi yang tadi yang baru-baru lihat kaset old school nih jadul ya udah. Iya sih, tapi menurut gue kaset tuh kayak old school banget sih. Lu mainin Jadul. kayak forwardnya lah apanya gitu, kayak di replaynya segala Dan kalau kaset gue rasa ketolong banget juga penjualannya karena masih ada Walkman. Ringkas banget, jadi lo bisa bawa-bawa, jadi bisa portable kan. Kalau misalnya lo piringan hitam, lo harus di rumah. Kadang-kadang kalau lo mau rewel lagi, lo harus ada setup ampli, ada speaker. Ini kayak tinggal harus di rumah. Kalau ini bisa pasin dibawa-bawa. banget sama mood lo gitu kayak ya bener-bener. Kalau kaset ya ibaratnya kayak kita balik lagi misalnya sama digital ya, kayak lo mau sambil naik MRT kayak lo jalan lo bisa nikmatin banget gitu. Ketolong banget. Lo sekarang itu tahun lalu tuh setahu gue nggak tahu kalau sekarang ya. Tahun lalu tuh penjualan Walkman tuh tinggi banget loh. Tahun lalu pas berarti awal Covid dong. Itu benar banyak banget di mana-mana orang teman-teman gue tuh semuanya nyari-nyari Walkman karena buat dijual lagi. Oh gitu. Ya karena tren-trennya lagi parah banget. Justru sebenarnya yang turun itu CD. Oh anjir, itu mana CD ya? CD hancur sih. Iya, karena kan lu ngapain gue beli CD? Logikanya buat orang-orang nih, kalau CD lu packagingnya biasa banget, ya mending gue denger Spotify aja. Mendingan gue dengar digitalnya gitu. Kalau ya tapi benar sih, kalau CD tuh agak di tengah-tengah ya. Iya. Udah menuju ke semi digital menurut gue. Kalau kaset kan lo fisikanya udah beda banget. Iya, karena kaset kan ada sama kayak plat tadi, ada ritual-ritualnya deh. Misalkan kaset lo kotor, lo harus bersihin kayak gitu. Kalau CD kan segampang Gue itu. pernah muter-muter kaset. Iya, CD itu treatmentnya masih kayak lo pengen, lo kebutuhannya masih denger lagu doang. Kalau kayak kaset atau plat lebih ke buku koleksi. Lebih ke situ sih. Kolektor banget nih gitu ya. Kayak sekarang mau tanya dia, emang lo sekarang punya CD player di rumah? Masih ada? Gue Pada umumnya? Iya. Nggak ada kan? iya benar. Laptop lu aja udah nggak ada. Udah jauh-jauh deh gue. Laptop gue aja udah nggak ada. Makanya. Mau masukin di mana nih? Gue kalau mau CD sih mesti beli lagi gitu. Iya. Akhirnya mungkin orang udah kayak ya udah deh daripada gue mesti effort gitu mungkin ya. Dulu terakhir aja gue masih dengerin, gue masih beli gara-gara gue dengerin di mobil. Nah pas gue ganti Mercy udah nggak ada. Itu maksudnya ternyata mau ngomongin CD apa Mercy-nya Pak? Saya fokusnya di Mercy tuh jadi. Bingung saya. Nggak apa-apa, penting dapat dua-duanya buat yang dengerin ya, buat yang nonton ya. Jadi ya bikin record store bisa beli Mercy. Nah bagi teman-teman semua yang punya mimpi punya record store bisa beli Mercy cuy. Seneng semua waktu dengernya. Mercy-nya expander sih kebetulan. Rumah dua. Oh gitu, oke. Nah kalau gue mau nanya lagi, kalau best collection deh, mau kaset ataupun vinyl juga yang pernah ada di Lala atau apa yang kalian kayak gila ada nih kita nemu gitu. Banyak sih teh. Banyak. Bukan banyak sih. Semua sih. Ya anjir yang kita jual rata-rata. Ya maksudnya gue tahu pasti semua collection kalian pasti kalian satisfied lah punyanya. Tapi ada yang kayak atau kayak kalian nih personally emang gue juga cari nih bukan cuma buat di showcase di toko gitu. Wah nggak bakal dijual kalau gitu udah nggak bakal udah nggak bakal toko. Salahnya pertanyaan gue tapi apa? Kalau boleh di share apa? Nggak ada. Orang nggak bakal di toko. Jadi koleksi kalau yang lu buat dijual di Lala, ya kita kalau maksudnya koleksi yang kita pengen ya nggak bakalan jual kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini plat jatuhnya harganya jadi mahal banget nih karena langka segala macem. Ada kalau sekarang mungkin banyak kok yang kita jual, Aris Labirawa, gitu-gitu, terus Live Hound, Shark Move, kayak harganya kayak Shark Move bisa kayak 10 juta. Wow. Terus kayak Live Hound terakhir kita jual 17 ya. Live Hound enggak $3.000.
Bukan 17.000. Jadi $3.200 tuh mahal sih. Iya. Gokil sih, maksudnya itu eksklusif sih. Yang kayak gitu-gitu. Penentuannya tuh karena emang dia langka atau apa? Misalnya contoh pertanyaan teman-teman ada yang kayak gue yang awam gitu. Mungkin waktu itu jadi gini, first price tadi, jadi pricing-an Kalau tuh pertama. gue lumayan paham tuh. Pricing-an pertama kondisinya masih bagus. Waktu zaman itu bikinnya dikit dan Ya, nggak laku. bikinnya biasanya 500 gitu-gitu. Oh, oke. Banyak itu kan yang band-band yang kayak dulunya nggak laku, nggak terkenal, sekarang udah mati, udah apa, baru bandnya terkenal gara-gara misalnya dipakai di film apa, dibawain Jadi lagi sama soundtrack siapa, apa kayak gitu gitu-gitu. ya. Kalau itu 3.000 kemarin ya? Iya, 3.000. Banyak kok kita jual kayak plat ini EBBA, ada yang mahalnya. BBA Ada. Itu nyampe 8 juta. karena first price itu atau Karena ada edisi kan ada banyak tuh rilis apa? Promo, special promo Iya, apa? model-model gitu. nah. Jadi kan biasanya ada di BBA. iya, Tapi di lumayan juga ya. iya. Makanya plat-plat yang dibilang sampah mah mahal. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Gitu. Earth, Wind and Fire gitu-gitu. Ya Sama tapi mahal. tapi jangan sampai salah gitu loh. Lo dengerin musiknya gara-gara lagunya mahal, Iya. harganya mahal. Iya, pasti kan iya lah. Musik bagusnya musik bagus aja, mau itu mainstream mau enggak, bagus mah bagus aja. Ya musik mah gimana Tergantung lu preferensi aja. lo masing-masing juga ya intinya beli bukan karena lo tahu mahal nih pasti bakal Iya. jadi berapa gitu kayak misalnya Tapi gitu. ada juga sih yang itu, yang gold digger gitu emang ada. Gitu. Ada ya kayak gitu Banyak. contohnya gimana tuh maksudnya lo dia beli karena tahu oh Lala punya koleksi yang mahal atau apa gitu Iya, banyak yang beli karena oh, ini mahal nih gue harus Iya. punya gitu. oke Jadi buat mereka tuh ya jiwa-jiwanya udah super kolektor kali ya. Iya. iya Jadi benar-benar kayak ya lu punya berarti gue harus punya nih karena ini. Padahal mungkin dengerin juga nggak pernah dengerin bahkan. oke Kalau Masih nggak mending bahkan kalau yang beli itu buat dijual lagi. Ada yang cuman yang kayak beli ya biar gue punya aja. nah itu maksud gue ada yang kayak gitu Ada. ya? Oh, Iya. Randy mah banyak banget yang begitu. banyak Sering banget buat sombong-sombongan doang. buat punya-punyaan aja. Iya, buat cuma Tapi mungkin punya kayak doang. kita tahu di bisnisnya nggak didengerin gitu Enggak, kayak nggak mungkin dinikmatin mungkin juga. sebetulnya nggak dengerin, tapi lebih ke prestis sih. Ya mungkin sama kayak orang koleksi sesuatu gitu yang kayak Iya. kayak jam tangan, kayak oh jam tangan gue mahal nih, mungkin kayak. pakai juga tiap hari kan Ah, gitu ya benar Tapi Ya, sebetulnya bisa. kan kalau kayak gitu, kalau lu sombongin ke yang nggak tahu juga kayak apaan sih? Mungkin kalau kayak ke gue gitu kayak Iya. gimana tuh ya gue juga ini Iya, kayak- bagus lah kalau lu seneng. Paling gitu. Iya. Ya, jadi ada banyak apanya, ada banyak tipe yang beli Iya, karakternya piringan banyak hitam, nih, ya, beda-beda. karakternya beda-beda. Iya. Ada yang cuma buat dengerin doang, ada yang punya satu juga udah senang, ada yang punya, Ada yang penting murah tapi banyak. iya itu juga Oke. Banyak, macam-macam. Ya kita sih berusaha memprovide untuk semuanya ya. Gitu. Ya, karena tipe orang yang datang, customernya dan yang pendengarnya juga benar-benar bermacam-macam banget ya Iya. dari segala komunitas gitu. Ya sekarang Korea aja yang apa fans Korea juga banyak yang beli. Kayak kita masukin Blackpink tuh banyak gitu yang suka. Iya. Gitu. Kayak gue lihat deh itu. Iya. Ada kan ya. Iya, banyak Segitu banyak luasnya, banget. Iya. Atau kayak yang lagi tren misalkan Tyler the Creator gitu. Banyak yang malah nggak punya playernya karena cuma tahu oh ada Tyler nih gitu. Ada lo temen gue yang pernah beli, Iya, pas emang nggak punya begitu. playernya. Gue kayak kenapa ya? Karena gue suka banget sama artisnya kebetulan. Iya, gitu. Terus kayak pas mereka ngeluarin si vinilnya bagus banget. Iya. Jadi gue kayak ya udah di rumah gue buat kayak dibuka aja gitu. Oke, jadi iya, buat mereka kan macem nih orang ya. buat mereka sebagai merchandise. Iya, merchandise. Iya benar-benar ya. Iya. Merchandise. Gue punya nih merchandise dari band idola gue ya, favorit gue Iya, gitu. akhirnya gue menikmati aja tanpa bisa mainin dia sih sebenarnya, mainin iklatnya sebenarnya. Mainin gitu. dia juga bahaya juga sih. Nah, tadi Ini direkam loh, Son. ini direkam loh. Oh gitu. Kita on screen loh. Lu boleh ngomong jorok ya? Boleh sih, boleh nggak sih? Boleh aja, Boleh. asal berfaedah gitu tahu, kan. gitu. Nah, tadi gue dengar pas kita lagi ngobrol di luar ngomongin soal merch. Kalau Lala sendiri emang fokus juga nih di merch. Maksudnya kalian akan kayak collectionnya selalu ada terus kah atau kayak ya BM-BM aja sih? Jadi gini apa? Sekarang itu karena lagi corona ya lagi pandemi kayak gitu. Kita lagi mikir, terus kita bikin kayak satu temanya music help gitu. Campaign. Campaignnya kayak gitu. Campaignnya music help. Iya, jadi pengennya sih bukan Lala doang. Kita mau ngajakin Mau menggetar semua teman-teman iya juga, semua entity yang berhubungan dengan record store buat ngejalanin campaign ini. Oke. Karena kan
kalau kondisinya makin begini, semuanya bukan kita doang kayak gitu. Semua juga bakalan Semua juga berdampak. dari dampaknya, gitu. dari scene band musiknya, band-bandnya, dari scene industri musiknya, pendengarnya segala macam. Jadi kan ini lagi masa sulit lah, lagi masa depresi. Jadi kita pengen bikin satu campaign yang mungkin lebih positif, kayak ayo lo dengerin musik mungkin lo jadi lebih berwarna, lebih ngasih hal yang positif aja kayak gitu kurang lebih. Anaknya positif banget ya. toxic Randy positivity. Mantap. Itu kira-kira Gak gini Tut. Kak Tasya tolong dong ini. Nah, kalau kalian rencananya si campaign ini mau jalan kapan tuh kalau boleh tahu? Biar kan yang nonton nanti bisa dapat kisi-kisinya gitu. Oh, Siapa tahu rencananya- ada yang mau berpartisipasi juga dari komunitas lain gitu. Mungkin di bulan dekat-dekat ini sih kita pengennya. Berarti udah udah on progress Iya. banget ya, udah on go. Produksi udah jadi. Oke. Untuk produksi udah jadi. Sebenarnya udah bisa dibeli. Mau beli nggak? Lo beli dong. Nanti bisa lihat nggak? Dia kan mau jadi model. Oh iya. Saya jadi modelnya katanya. Iya. Ya, sebenarnya programnya kita mau start secepatnya ya kayak gitu. Oke. Nanti bakalan kita bikin kayak zin gitu, ngajakin musisi, DJ, kolektor kayak gitu buat berbagi pengalaman atau ya apapun tentang musik sebenarnya. Kayak gitu. Berarti bakal launching soon dong ya? Yoi. Insya Allah. Lebaran sih kayaknya pas lebaran ya? Iya. Pengen ya? Kalau bisa sebelum Lebaran jadi biar baju baru. Oh mantap, baju Baju barunya dari Music Help katanya guys. Jangan ketinggalan tuh. Tapi Music bisa House, kelas belum Minal di sini Aidin, di Wal Lala? Faizin. Udah Udah silakan. bisa. Berarti nanti kita kasih lihat ya contoh. Berarti apa tuh? Merchandise-nya bakal seperti apa? Ya merchandise. Tapi Ah. zinnya belum ya, kita masih. Oh, zinnya belum, tapi merchandise-nya udah bisa lihat nih teman-teman. Berarti itu ekspektasinya sebelum Lebaran, bener nih. Sebelum Iya. Lebaran tuh Mei. Pengennya. Kalau bisa sebelum puasa udah kelar. Iya, harusnya gampang Itu kok. minggu depan Pak, minggu lalu lagi minggu depan Pak. Oke, siap kita Iya. tunggu kalau gitu. Paling Ya, ya. masalahnya di desainer sering hilang. Iya. Oke. Kebetulan karena projectnya setengah thank you. Setengah apa? Setengah thank you. Setengah thank you. Setengahnya baik. dibayar, setengahnya thank Setengahnya you. thank Oh you. iya, setengahnya bayar, setengahnya thank you. Jadi mungkin kalau ada yang mau support sesama komunitas, jadi biar thank you aja full gitu semua kan. Jadi kan kita juga nggak bisa gimana banget soal deadline ya. Bisa berkolaborasi. Mau dong nanti bikin launchingnya di A3000, mungkin kita bisa support apa juga gitu. Ya udah pasti di sini lah kalau kita di sini. Oh bener juga, maksudnya kan di sini gitu. Oh, Ngegater iya, teman-teman. Boleh. Nice. Bisa sih. Kalau nggak di Dingnong juga bisa. Di Kasa apa di Dong, Dinggong ya sekarang ya. Lu gimana sih? Gimana sih? Oke. Oh jadi gue yang ngarahin. Iya. Oke. Karena kita bakal nanti masih ada sesi lagi sama Lala, mungkin nanti kan kita nutup sambil ngeliat-liat ke dalam toko nih. Kalau di Ging Session tuh kayak gimana sih sama merchandise-nya Lala ya. Berarti tema campaign-nya itu Music Help, nanti kita bisa intip bareng-bareng. Ini kita tahu dong Lala tuh di mana, alamatnya, jam bukanya jam berapa. Lala ada di Nah, gue. Lala ada di A3000 Creative Compound, Jalan Kemang Raya nomor 8B. Jam bukanya Pak, hari apa, jam berapa? jam bukanya dari jam 12 sampai jam 7 jam 8 deh gitu. Suka-suka kita. Suka-suka mereka aja, kalau mereka udah kayak Tapi kalau capek, online sih pulang. all the time. Iya, online lah. online nih kapanpun. mana kalau misalnya mau beli-beli? lalarecords.jkt. Records.jkt itu Sama di satu lagi Instagram kita ya? juga ada di Barito. 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 Gimana tuh? Lala Records Barito, jalan. Barito 2 nomor 9A depan Gedung Targi. apa kayak gitu? Oh, di depannya Iya, Target. Depan Target. Depan Targi. Depan gereja. Persis. Oh, tahu ya, boleh. Jadi yang pada di Barito bisa ke Barito, yang di daerah Kemang pastinya Bisa di bisa ke Kemang. Kemang, bisa ketemu kita juga. Rencana kita mau buka di daerah Menteng juga. Menteng ya. Ya. Itu within this year. Tahun Iya, ini. Iya. rencananya sama di Bali juga. Bakal beda-beda konsep tuh. Beda Sama semua. Yang aja. tadi gue bilang kan identitasnya, Oh. kalau ini kan jazz, misalnya kayak kalau di Oh, kalau untuk Barito, kalau untuk tipe tempatnya mungkin agak sedikit beda, lebih ada yang lebih digging, ada yang lebih apa ya, lebih rapi, lebih cozy, beda-beda sih. oke, Beda-beda tapi ini. tadi yang kita ngomongin di pertama bakal kayak identitas musiknya Lala semua maksudnya kayak sama gitu Oh, nggak beda. tiap Tiap- beda-beda. tempat karena beda konsep tempat beda identitas musik Beda-beda. juga oke. Oke, berarti banyak tuh yang bakal ditungguin dari Lala Records Iya kan? banyak kok, mau buka 3 cabang lagi. Oke, jangan lupa makanya follow Instagramnya. Sama kita terus juga mau bisa beli merambah di sana. ini kan uji coba vaksin nanti
swab test swab gitu test ya. gitu. Oh enggak, kita juga mau Kan ngerilis music health, nantinya. bener dong, sesuai kan Bener. music Enggak, health. bener. Lala juga mau ngerilis nantinya. Apa Iya. tuh? Sorry? Mau ngerilis Rilis. Kita mau punya label juga untuk ngerilis tulisan fisik. Iya. Nah tuh menarik banget. Jadi kalau ada Coba dijelasin lagi. musiknya yang kira-kira cocok sama kita bisa dikirim tuh ke email. Menarik banget. Oh iya dong. Oh, kayak gitu iya dong. Penonton gimana nih berketawa kan jadinya? Iya, Oke, jadi oke. musiknya bebas Tuh apapun. kan banyak yang bisa diekspek nih dari Lala nih ceritanya tuh, makanya harus kita kulik gitu. Pokoknya kita nggak bisa habis deh. Dia nggak bisa habis. yang penting jangan setengah thank you. Yoi, jangan thank you. Oke. Lumayan banyak nanti ada yang mau kita rilis. Rencananya mungkin Raisa gitu. Joy Alexander. Lo berdua tuh ketawa kan, jadi gue kayak kira tuh gue bisa bedain mana yang bercanda mana yang serius gitu. Kita nggak ada yang ketawa dari tadi. Lo ketawa berdua jadi gue kayak Kagak. Enggak. yaudah kalau misalnya Ini yang Mas nonton Samson nih coba dari tolong tadi. dari Dari Samson sama Randy kalau kenal mungkin tahu mana yang bercanda mana yang serius ya. Iya gitu. enggak, jadi apa emang ada campaign Music Hub itu emang ada. Terus emang Lala kedepannya juga mau mungkin buka beberapa store lagi kayak Oke, gitu. yang tadi yang Iya, sampai Bali lihat tuh ya. kondisi kayak gitu. Sama ya Lala mau Lihat uang. lihat ulang. Coba cek dulu gitu ya. Sama rencananya juga mau kerja sama nanti sama A3000. Bisa dah. Itu mungkin kita mau bikin Itu radio kan rencana kayak Nah, itu bukan A3000 ya 3000 ya? 3000. Wih, Di- gawat. dibahasain tuh, Iya. di bahasa Indonesiain. Di gitu. bahasa iya orang baca A3000 ya. A3000 A. Itu Lala mau jadi mau ngerilis kayak gitu. Oke. Jadi mau semi record label deh kayak gitu. Dan ada beberapa artis yang udah kita Artis ibu kota dan non ibu kota. Gak tau dong, kira-kira akan kapan tuh? Jadi orang punya ekspektasinya. Bakal kapan mungkin sudah lebaran buat Sudah rilisan lebaran. kayak gitu. Oke. Kalau buat buka cabang lagi gimana kantong? Gimana Lihat kantong? tabungan. Ya gimana proyek yang sekarang? Yang sekarang kayak gitu. Makanya Jadi support cuan dong dulu beli. nih. Tuan dulu. Tolonglah. Please. Ada please nggak tuh? Please ini mah. Iya. Melihat agendanya padat ya kan? Iya, Jadi aduh. jangan sampai agendanya padat nih. Nama Cuan nih. proyek BM. Oh ya udah, project BM ya. Berarti tahun ini bisa dibilang ya pertengahan tahun ini lah sampai pertengahan tahun ini Lala padat juga ya berarti ya projectnya. Kita pada terus. Pada terus tapi nggak ada yang jalan. Planning mah banyak gitu ya. Wacana. Dia aja. padat aja. macet kan. Iya, Nah, iya. itu mandek. Seru. Boleh nanti kita bakal share terus sih di 3000 juga. Kayak misalnya Halal lagi ada apa, ada yang mau kalian highlight. Jadi bisa ke Instagramnya 3000 atau ke Instagramnya lalarecords.jkt. JKT. Bener kan? Ya. JKT 48. Mungkin kita sekarang lanjut ke ini kali ya. Ngelihat Lala Records bareng-bareng. Oke. Thank you ya. Sama-sama. Ren, Ya. Samson. Thank you. Sama. Master. Buka masker dulu biar orang tahu kalian tuh kayak gimana sih mukanya. Nggak ada yang belum kenal gitu. Gitu doang. Thank you ya.